Selamat malam semuanya. Selamat datang di channel Koko Crypto. Hari ini gue bakal ngasih tahu sebuah potential katalis ya, sebuah potential katalis atau sebuah event yang bakal ngenaikin Bitcoin sampai target level $180.000 per Bitcoin. Gue bakal ngejelasin satu, apa eventnya, apa nama eventnya, dan apa penyebab potensi katalis ini. Nomor dua, siapa yang pertama kali mencetuskan atau memiliki ide katalis ini. Sama nomor tiga, kapan event atau potensi katalis ini terjadi, dan berapa lama kita harus nunggu buat katalis ini terjadi. Di awal gue bilang adalah sebuah katalis, itu sebenarnya gue ambil dari YouTube channel Camel Finance. Ini seorang YouTuber yang gue respect, dan dia datang dari dunia traditional finance, TradFi. Jadi gue bakal ngeplay video dia, mungkin selama 1 menit 2 menit. Abis itu gue bakal jelasin apa yang dia maksud, oke? Oh iya, sebelum gue mention, jadi yang bilang kalau bakal ada katalis adalah temennya si Camel Finance, yaitu ini namanya Camel Sabi yang warna merah. Camel Finance tuh yang ada ontanya, yang warna biru, oke? Bobby said the following thing that I've been talking about with the bond market. Yeah. Oh, you're gonna have such an influx of liquidity. So to give you a background on that, the United States government they're in talks. I think they're debating it today, whether or not they're going to pass the Repo for Ukrainians Act, which is to confiscate Russian assets that are held in U.S. institutions, sell them at market, and provide liquidity to Ukraine to buy munitions to fight against Russia. Some $70 trillion, $100 trillion in that bond market. It's the most liquid market on earth. If you have a fraction of that gets spooked, all equities around the globe, Bitcoin, gold, everything, it could have a very, very quick spike. That'll surprise everybody. And you'd be talking gold, 3,500, Bitcoin, I don't know, 180 to 220K. Your S&P 500 could be making that 6,500 to $7,000 target. Yeah. It could get very, very lively. I think we get $60 silver as well, no problem. Fast forward. Kalau kalian seandainya yang udah paham, yang udah ngerti videonya, dan mau skip langsung ke apa hubungannya dengan crypto market, bisa langsung skip. Gua taruh timestamp di bawah video ini, oke? Tapi yang kalau seandainya masih belum ngerti dan minta penjelasan bisa gue jelasin secara in depth dan dengan gambar-gambar ya, dan gue yakin 90% orang yang bakal nonton video ini bakal ngerti dari penjelasan gue. Ada negara-negara seperti Jepang, China, ya, Rusia, Saudi Arabia, Great Britain atau UK dan lain-lain, ini melakukan investasi aset ke Amerika. Oke, Amerika mengallow negara-negara di luar Amerika untuk melakukan investasi di dalam negara Amerika itu sendiri. Ya, asetnya tuh sebenarnya ada banyak ya, tapi yang paling standout adalah dua, yaitu US dollar dan US bonds. Yang di video saat ini nih, yang gue jelasin tentang bonds, yang di sini ya, tentang bonds ya, apa itu bonds dan segala macam, dan apa efek crypto market, yaitu ada di sini semua secara in depth. Negara-negara kayak gini itu investasi aset ke Amerika, dan bisa dibilang ini adalah sebagai bukti, misalkan ya, ini sebagai bukti transaksi, atau misalnya sebagai misalkan kalau kita beli emas nih, kalau kalian yang belum pernah beli emas, kalau saat kita beli emas, kita tuh dikasih kertas ngenandain kalau Koko Crypto, gue beli emas sebanyak 0,0000 gram misalnya. Oke, gue dapat bukti pembelian emas. Oke, dan bukti ini itu disimpan bukan di negara-negara yang masing-masing. Oke, tapi ditaruh di Amerika. Situasi sekarang kan Rusia ini kan sekarang lagi perang sama Ukraine. Ukraine adalah temennya si Amerika, United States. Di Rusia ada investasi ini punya Rusia nih. Dari perang ini, kita bisa lihat di artikel ini ya. Ini artikel dari NBC. Saat mulainya perang ini, misalkan ini kita lagi putar balik waktu ya. Ini saat pertama kalinya perang. Saat pertama kali perang, ini ada langsung dari artikelnya bilang the US, UK, Canada, France, Germany, Italy, and Japan banded together and froze, ngelock all of the 300 billion of Russian foreign currency reserves held in banks in those countries, mostly in Europe. 300 miliar worth of aset itu dikunci sama negara-negara di atas.
negara-negara di sini, oke? Sekarang kita lagi ngomongin Amerika. Ini asetnya Rusia ini, oke? Ini aset Rusia sekarang di lock sama Amerika. Oke, jadi ini masih di tangan Amerika ya. Rusia kayak ya udahlah terserah lah, gue bodo amat karena yang nge-lock asetnya nggak hanya Amerika, yaitu banyak UK, Canada, France, Germany dan lain-lain. Oke, Rusia saat awal perang nggak marah, bukan lebih nggak marah sih, kayak jengkel, cuman ya udahlah, mereka kan yang mulai perang duluan, ya kan? Nah saat waktu berjalan ya, masih perang 2021 jadi 2022 jadi 2023 jadi tahun ini 2024. Baru 2 hari yang lalu Amerika bilang, hey, bentar, Ukraine kan teman kita, Ukraine kan ally kita, Rusia secara tidak langsung jadi musuh kita dong, tanda kutip ya, musuh kita. Rusia investasi aset di tempat kita. Terus yang aset Rusia ini kita yang pegang, Amerika yang pegang, ya kan? Gimana kalau kita jual aset Rusia ini, oke? Kita jual aset Rusia ini, asetnya yang worth-nya berapa miliar dolar, terus duitnya dari hasil duit penjualan ini kita balikin aja lagi ke Ukraine buat ngebantu secara finansial. Bantu war efforts, bantu peperangannya. Saat ide ini keluar, Christopher Caldwell bilang kalau this is a terrible idea to confiscate the Russian funds because other countries might stop investing in the US, which could negatively affect the economy in the long run. Maksudnya apa? Kalau seandainya aset Rusia ini dijual ya untuk ngebantu Ukraine, orang-orang kayak gini gimana? Orang-orang di atas kayak gimana? Gimana attitude-nya? Kalaupun mereka pro Ukraine ya, mereka lihat kalau gue invest aset di Amerika, tapi yang pegang Amerika. Malah kalau ada situasi yang jelek, aset gue bisa dijual. Bayangin aja gue investasi ke sebuah badan, tapi gue nggak megang asetnya. Badan itu yang megang asetnya, dan badan itu bisa ngenentuin kapan mereka bisa jual aset kita. Bahaya kan? Bahaya banget kan? Negara-negara yang investasi ke Amerika bisa memiliki kepercayaan yang menurun. Kayak, gue ngapain invest ke Amerika kalau seandainya nanti dijual? Secara gampangnya gitu kan. Ya, kalau seandainya kepercayaan Amerika turun, ekonomi, ya, foreign investments, dan secara menyeluruh ekonomi Amerika bakal ikut turun. Nah, sekarang apa hubungannya sama pasar cryptocurrency? Apa hubungannya sama kita yang invest cryptocurrency? Nah, inilah hubungannya. Oke, kalau ekonomi turun, ya, artinya apa? Bonds turun. Yang gue bahas di sini. Yang kedua yang bakal turun adalah US dollar sendiri bakal turun. Kalau mereka turun, ada insentif buat investor buat nge-hedge pemerintahan Amerika, atau setidaknya dolarnya, atau setidaknya fiat currency yang mereka pakai setiap hari dengan cryptocurrency. Itu nomor 1. Nomor 2, jangan lupa ini foreign investments, mereka tarik kembali misalnya. Dan foreign investments ini kan duit mengambang ini kan perlu diinvest ke aset kan. Ini semua liquidity, semua duit kan harus ada satu tempat untuk mereka invest lagi kan. Enter cryptocurrency. Cryptocurrency bisa naik dari 2 peristiwa ini. Emas bisa naik dari 2 peristiwa ini. Silver, commodity dan lain-lain, sekaligus saham. Pasar saham bisa naik. Seluruh event ini yang gue baru kasih tahu merupakan sebuah katalis, atau setidaknya potensi katalis untuk ngenaikin cryptocurrency, dan menurut Kimosabi bisa naik ke 180 to 220k. Itu target baru Kimosabi. Kenapa gue namain ini sebuah masih potensi? Kenapa peristiwa ini masih sebuah potensi atau sebuah peluang ini untuk terjadi ya? Karena harus lewat Senate. Senate harus kalau nggak salah minimal 50% atau 66% setuju dengan ini, dan harus ditandatangan presiden. Kalau seandainya gerakan ini lewat Senate dan ditandatangani presiden, kita bisa melihat crypto market dan semua pasar-pasar alternatif ngeboom dengan drastis. Ini ada good news, Congress ya akan mulai membahas, Senate akan baru mulai membahas gerakan ini, act ini. Bahasa Inggrisnya act sih. House of Representative approves. Jadi udah benar-benar tinggal 2 step lagi, yaitu Senate dan Presiden signing untuk katalis ini take into effect. Oke.